Hai. Halo anak-anak, selamat pagi. Yeay, berjumpa lagi bersama Ibu ya hari ini ya. Masih tetap semangat anak-anak Ibu di rumah untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Siap? Oke, siap ya. Nah, maaf ya anak-anak kalau di belakang Ibu itu ada kipas angin ya. Karena Ibu membuat video rekaman kita hari ini untuk belajar hari ini itu di rumah. Jadi Ibu membuat video ini sebelum hari pembelajarannya. Jadi misalnya nih hari ini Ibu membuat video pembelajaran untuk besok ya. Jadi anak-anak kalian harus tetap standby. Kemudian jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian nanti ya jangan lupa tekan tombol loncengnya ya agar nanti kalian bisa melihat video-video terbaru dari Ibu ya tentang materi-materi kita yang akan kita pelajari di pembelajaran yang berikutnya ya. Jadi Ibu mau bertanya nih, apa kabar kalian hari ini? Sehat? Oke, sehat semua ya anak-anak di rumah. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan semoga kita semua terlindungi dari wabah virus corona ya. Nah anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran yang ke-6 ya, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ke-6 di hari apa? Di hari Selasa ya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang berikutnya ya. Kita masuk ke pembelajaran 6, yaitu pembelajaran terakhir di tema 1, subtema 1 ya. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit kepada kalian ya, bahwa Ibu di sini biasanya ya di akhir pembelajaran atau ketika semua pembelajaran di subtema 1 selesai, maka 1 hari atau 2 hari ya Ibu akan memberikan ulangan harian ya yang berhubungan dengan pembelajaran di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6. Jadi kemarin kenapa Ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu mencatat materi yang kita bahas ya, yang Ibu bahas di PowerPoint itu untuk kalian belajar di rumah ya. Ketika nanti Ibu memberikan ulangan harian, jadi kalian bisa belajar di rumah dengan catatan-catatan materi yang sudah kalian catat dari yang Ibu jelaskan ya. Jadi nanti ya Ibu akan umumkan di grup ya hari apa ya, tanggal berapa dan jam berapa kita akan melakukan ulangan harian agar kalian nanti punya persiapan untuk belajar di rumah ya. Oke, nah lupakan sejenak tentang ulangan harian. Sekarang kita akan memasuki materi ya. Nah, tetapi seperti biasa sebelum masuk ke materi kita wajib berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk berdoa bersama-sama ya. Doanya masih sama, yaitu doa Bapa kami ya. Nah, sekarang mari kita ambil sikap berdoa. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa ya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke materi kita yang terakhir ya. Karena materi kita hari ini tidak banyak ya, karena kita masuk ke pembelajaran yang ke-6. Nah, di sini Ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan tepuk semangat. Siapa di sini yang sudah tahu bagaimana sih tepuk semangat? Ayo, siapa yang tahu bisa angkat tangannya? Iya, oke, tentu sudah banyak anak-anak yang tahu ya bagaimana caranya melakukan tepuk semangat. Pasti kalian pernah dengar ya. Kalau kalian masuk ya, itu bisa kita lakukan secara bersama-sama, dan itu pasti seru sekali kalau kita bisa melakukannya di dalam kelas bersama teman-teman, bersama ibu guru ya. Kita juga bisa sambil menyanyi, menari, dan bahagia bersama, happy-happy kita ya. Maksudnya walaupun happy-happy tapi kita harus tetap fokus di dalam pembelajaran. Kita bisa sambil belajar, juga bisa sambil main agar kalian juga tidak bosan ya. Oke, sekarang Ibu akan mengajarkan kepada kalian bagaimana itu tepuk semangat ya.
Jadi anak-anak harus perhatikan baik-baik ya. Ibu akan memberikan satu contoh kepada kalian bagaimana melakukan tepuk semangat. Oke, Ibu mulai ya. Tepuk semangat. 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 Nah, anak-anak, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita tepuk-tepuk dulu seperti ini ya, baru kita angkat seperti ini, seperti kita bilang yes, yes, yes. Nah, seperti itu. Jadi tepuk semangat juga kurang lebih seperti itu ya. Yang terakhirnya kita akan memutar tangan seperti ini, baru kita angkat seperti ini dan kita katakan hore, semangat ya. Nah, itu lebih seru lagi kalau kita bisa melakukannya bersama-sama di kelas ya. Kita bisa meloncat dengan berteriak semangat, semangat. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ayo dong semangat anak-anak Ibu di rumah ya. Karena Ibu juga bersemangat sekali untuk menyampaikan materi kepada kalian. Oke, kita ulangi satu kali lagi ya. Kita ulangi satu kali lagi tepuk semangatnya. Ayo siap-siap anak-anak di rumah, ikuti gaya Ibu ya. Oke, Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yeay. Nah, jadi anak-anak kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana cara kita melakukan tepuk semangat agar kita juga tetap bersemangat. Oke. Nah, oke anak-anak, sampai di situ dulu ya tentang tepuk semangat. Kita lupakan sejenak. Mari kita masuk ke materi kita yang berikutnya ya. Kalian bisa buka buku paket kalian ya. Yang sudah mengambil buku paket itu bisa buka, kemudian di buku LKS-nya juga dibuka ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi apa saja yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, materi yang pertama ya, kita akan melihat bagaimana cerita suku Minang ya. Nah, anak-anak, ini sudah kita bahas kemarin ya di pembelajaran yang kedua, kemudian yang kelima kemarin sudah ada ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada permainan tradisional, masih tentang suku Minang. Kemudian yang selanjutnya alat musik dan makanan orang suku Minang. Dan yang terakhir itu kita akan melihat atau kita akan menentukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya. Nah, di sini kita diajak untuk membaca. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah membaca bersama-sama tentang teks Minang ini ya, bacaan Minang. Nah, ini disebut dengan paragraf ya anak-anak. Cerita suku Minang ini disebut dengan paragraf. Nah, hari ini kita akan belajar menentukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung dari paragraf ini tadi. Nah, dari paragraf suku Minang ini tadi, cerita suku Minang, kita bisa menentukan mana itu gagasan pokok, kemudian mana itu gagasan pendukung. Nah, jadi dari paragraf ini nanti dia akan terbagi menjadi beberapa kalimat ya. Nah, kita lihat di halaman berikutnya. Dari paragraf tadi. Nah, dari paragraf cerita tentang suku Minang tadi, dia terbagi menjadi 5 kalimat seperti ini. Nah, di sini sudah ada 5 kalimat ya. Di mana kalimat pertama itu dia berbunyi, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang kedua, suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Kemudian yang ketiga, bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Kemudian yang keempat, orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Dan yang kelima, legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Maling Kundang. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Ibu jelaskan di pembelajaran 5 kemarin ya, siapa sih yang tidak tahu cerita tentang Maling Kundang? Ya, anak-anak tentu pasti pernah menonton atau membaca cerita ya, buku cerita tentang Maling Kundang. Itu biasanya entah di perpus banyak ya, di perpus, kemudian di buku-buku pelajaran biasanya ada cerita tentang Maling Kundang, apalagi di televisi itu banyak sekali ya cerita Maling Kundang dengan versi yang berbeda-beda ya. Nah, anak-anak, jadi di sini kita akan mencoba ya mencari mana bagian gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya dari kelima kalimat ini tadi ya.